Sobat Subi semuanya yang sudah ada di live Instagram Subianti ya, yang sudah join ini, kita masih sambil tunggu join ya. Di malam ini Jumat tanggal 18 November 2022 kita kembali berjumpa lagi ya di acara webinar kita malam ini. Yang mana untuk malam ini kita akan sharing-sharing lagi nih seputar tren kecantikan kulit awet muda dengan kosmetik akupuntur. Dengan narasumber ahlinya, beliau adalah Dr. Kindela Yunia, SPD, MPDB, CMHA. Biasa dipanggil Dr. Kindela atau Dr. Kin. Kalau saya biasanya Dr. Yunia ya. Halo Dr. Yunia, selamat malam. Saya selamat malam Bu, lebih baik panggil Dr. Kindela aja kali ya. Oke. Agak aneh di telinga saya. Berarti ini saya panggilnya salah ya? Iya, oke, nggak apa-apa. Iya, apa kabar dokter? Baik Bu, cuma di sini ya masih hujan kali. Tadi hujan, hujan berhenti deh. Iya, saya jadi ini ya, izin off cam soalnya di tempat saya lagi pemadaman, jadi nggak bisa on kamera ya. Iya, nggak apa-apa Bu, daripada terganggu sinyalnya. Repot, silakan. Iya, oke. Sudah bergabung juga dari Neng Sumiati ya. Halo Neng Sumiati. Oke. Ya, Sobat Subi, jadi Dr. Kindela ini, beliau ini memulai karir sebagai dokter sejak tahun 1996 di berbagai klinik, rumah sakit, perusahaan, dan praktek mandiri ya. Yang mana beliau ini sekarang untuk aktivitasnya itu berpraktek sebagai dokter di sebuah rumah sakit swasta di Bandung. Selain itu juga sebagai seorang akupunturis, terapis, dan grafologis ya. Sebelumnya boleh diceritakan dulu dokter kepada kita semuanya ketertarikan di dunia akupuntur itu awalnya gimana sih? Karena kita kan malam ini akan membahas tentang akupuntur ya. Sebelumnya ketertarikannya itu gimana sih dokter? Silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya tertarik akupuntur karena memang profesi awal saya itu dokter ya. Profesi saya awal itu saya dokter barat berarti ya, maksudnya ya, kedokteran barat modern biasa. Nah, lalu saya lihat ada banyak cara-cara pengobatan selain kedokteran barat yang memang bagus ya, berfungsi juga kan untuk masalah-masalah tertentu. Jadi saya itu melihatnya suatu kesehatan itu harus dilihat secara holistik gitu loh. Mana yang harus lewat pengobatan barat, mana yang tidak. Nah, salah satunya saya lihat itu akupunktur ini betul-betul gimana ya, sebagai pelengkap dari kedokteran barat itu banyak sekali fungsinya gitu loh. Bahkan ada penyakit-penyakit tertentu yang dengan akupunktur ini jauh lebih baik, maksudnya ya, lebih baik, lebih optimal lah ya pengobatannya dibandingkan hanya pengobatan barat. Jadi di samping itu juga ada cara-cara lain seperti psikoterapi, hipnoterapi yang untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kejiwaan dan yang lain-lain. Makanya saya itu juga belajarnya banyak juga sih sebetulnya, bukan hanya akupunktur aja ya. Kayak hipnoterapi saya belajarin, psikologi, psikoterapi gitu loh. Termasuk grafologi ya, grafologi juga untuk membantu diagnosa juga saya pelajarin. Jadi menurut saya itu kita harus holistik lah ya, termasuk herbal kayak gitu ya. Kalau untuk crafternya itu beda lagi, tapi dengan crafter ini ternyata bisa untuk terapi juga loh Bu. Mungkin nanti lain kali kita bisa cerita ya, sebagai art terapi atau modern atau creative mindfulness, salah satu untuk mengatasi overthinking gitu loh Bu. Oke. Menarik sekali ya. Jadi nanti kita jadwalkan lagi ya untuk cara mengatasi overthinking ya. Kayaknya ini lagi ini banget ya. Boleh, mungkin dihubungkan dengan profesi saya, bukan profesi, hobi ya. Hobi saya sebagai crafter itu bisa untuk jadi art terapi atau creative mindfulness gitu loh. Oke. Menarik ya. Oke, ya. Akupuntur ya, mungkin banyak dari Sobat Subi di sini yang nggak asing ya. Akupuntur sendiri itu dikenal sebagai salah satu bentuk pengobatan tradisional Tiongkok yang paling populer dan digunakan di seluruh dunia sebagai teknik pereda nyeri. Dalam praktiknya, akupuntur melibatkan jarum yang sangat tipis dan dimasukkan ke titik-titik tertentu
Selain akupuntur pada umumnya, rupanya ada pula nih akupuntur kosmetik yang memiliki tujuan estetika dan bermanfaat bagi kulit. Ya, sedikit pengenalannya, ya, akupuntur kosmetik merupakan perawatan yang menggabungkan pengobatan tradisional dengan teknologi modern untuk memberikan manfaat perawatan kulit, khususnya dalam mengatasi tanda-tanda penuaan. Akupuntur kosmetik terkadang disebut sebagai perawatan pengencangan wajah atau facelift, tetapi kedua prosedur tersebut sangat berbeda. Pengencangan wajah adalah prosedur pembedahan yang mengangkat atau membentuk kembali kulit wajah, sementara akupuntur kosmetik bekerja dengan meningkatkan aliran darah dan menstimulasi otot di bawah wajah untuk meningkatkan warna dan kondisinya. Ini pada akhirnya akan meningkatkan elastisitas kulit yang membantu menghaluskan kerutan dan garis-garis. Sedikit pengenalannya, mungkin kalau ada yang kurang benar boleh dikoreksi dokter nanti ya. Betul sekali, Bu. Oke, lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Dokter Kindela ya teman-teman. Dan kalau dari Sobat Subi ada yang mau ditanyakan ya seputar materi yang disampaikan malam ini, silahkan langsung ditanyakan aja di kolom chatnya. Nanti kita bantu bacakan dari Dokter Kindela yang akan bantu menjawabnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi silahkan dokter untuk langsung saja memulai memaparkan materinya. Silahkan. Mohon izin Bu untuk share screen-nya. Bisa tolong dibantu? Iya, ada tim Subi boleh dibantu share screen-nya ya. Oke, ditunggu ya dokter. Ya silakan. Dia meneliti tentang bangunan utama di Palu. Betul penelitiannya? Iya, sudah terlihat. Terima kasih, Bu. Jadi topik kita hari ini adalah tentang kecantikan kulit ya. Topiknya awet muda dengan kosmetik akupunktur yang tadi pendahuluan singkatnya telah Ibu sampaikan ya. Next slide, please. Kalau penelitiannya mengapa bangunan utama? Iya, ini biografi singkat ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu semua, kosmetik akupunktur itu kegunaannya apa sih? Nah, biasanya kosmetik akupunktur ini digunakannya namanya juga kosmetik ya, berarti biasanya untuk meningkatkan kecantikan dan juga bisa untuk menjaga penampilan kita supaya awet muda gitulah. Kosmetik akupunktur ini sudah digunakan selama berabad-abad di negara asalnya yaitu di Tiongkok dan lalu menyebar ke negara-negara Asia lainnya yang sampai sekarang ini mungkin sudah tersebar di seluruh dunia. Nanti akan kita lihat sebenarnya akupunktur ini sudah diterima belum sih di dunia kedokteran modern atau kedokteran barat ya. Nah, akupunktur ini didasarkan pada teori atau prinsip dari tradisional Chinese medicine yang biasa kita singkat kita sebut sebagai TCM. Ya, next please. Akupunktur biasa disebut juga dalam bahasa Mandarinnya adalah Chen Qiu. Berasal dari dua kata ya, Chen dan Qiu. Chen itu artinya jarum, Qiu itu artinya pemanasan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat kalau misalnya biasanya di tempat akupunktur yang sudah pernah ya, selain dengan penusukan jarum, itu biasanya ada dengan pemanasan. Kalau yang tradisional dengan moksa. Tetapi kalau yang sudah modern atau dicampur modern juga bisa pakai lampu magnetik, bisa pakai alat stimulator, bisa dipakai alat lampu infrared dan sebagainya. Ini sudah banyak alat modern, tetapi yang tradisional dasarnya pemanasan itu pakai moksa yang kayak cerutu atau rokok besar itu yang dibakar, di dalamnya ada herbalnya ya, dan herbalnya itu ada gunanya juga sih. Nah, itu adalah Q-nya. Chen-nya adalah akupunkturnya atau jarum ya, yaitu suatu teknik pengobatan dengan menusukkan jarum pada titik-titik akupunktur tertentu sesuai dengan indikasi yang ada. Nah, jadi di dalam tubuh kita ini itu banyak sekali Bapak Ibu titik-titik akupunktur, ada 360 lebih ya segitu. Nah, titik-titik inilah
yang sudah diketahui oleh para guru-guru zaman dulu yang mempunyai khasiat untuk bisa mengobati atau mengurangi kesakitan tertentu gitu ya. Kita tusukkan jarum, jarumnya kecil banget ya, sehalus rambut, terus kita kasih stimulasi. Nah, akupunktur ini berasal dari kata akupunktura, yaitu akus jarum dan punktura, menusuk ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari kita terkenalnya sebagai tusuk jarum gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dalam bahasa Mandarin kenciu, jadi menusuk dan pemanasan dua-duanya ya gitu. Next please. Nah, kita lihat sedikit sejarah akupunktur ya. Akupunktur itu sejarahnya dari mana? Akupunktur itu berasal dari negara Tiongkok ya. Berkembang sudah lama sekali, kurang lebih dari 2000 sampai 5000 tahun yang lalu ya. Kita angka pastinya juga tidak tahu ya karena sudah lama sekali ya. Nah, ada satu kitab, kalau kita bilang kitab sucinya akupunktur ya, tapi maaf ya Ibu, ini bukan soal agama ya. Jadi kitabnya akupunktur itu ada yang disebut dengan Huang Ti Nei Ching ya. Kitab penyakit dalam Kaisar Kuning artinya ya. Ini berkembang pada waktu zaman kerajaan Cangkok ya, di mana Kaisar Cangkok ini memerintahkan kepada menterinya Cipo agar ilmu akupunktur yang berkembang atau yang berada atau yang sudah dikembangkan di masyarakat Tiongkok pada waktu itu dituliskan di dalam buku. Nah, jadi Huang Ti Nei Ching ini adalah kitab pertama dari ilmu akupunktur dan moksibusi ya, moksibusi yang tadi Ciu. Jadi kitab Tenciu yang pertama yang paling tua adalah Huang Ti Nei Ching. Berasalnya udah lama sekali ya, udah sekian ribu tahun. Nah, pada waktu abad keempat sebelum Masehi, Qin Jie Chen atau Pian Chao itu menulis sebuah buku yang berjudul Nanqing, yang artinya adalah soal-soal sulit dalam ilmu kedokteran. Tentunya ilmu kedokteran tradisional Chinese medicine ya, bukan kedokteran baru ya. Nah, jadi sampai sekarang Huang Ti Nei Ching dan Nanqing ini, kedua buku ini masih dipelajarin oleh pembelajar akupunktur sampai saat ini sebagai dasar landasan berpikir mendiagnosa suatu penyakit berdasarkan tradisional Chinese medicine. Pola pikirnya ada di dua buku ini ya. Nah, akupunktur wajah sendiri itu berasal dari dinasti Shang, kurang lebih sekitar 960 sampai 1279 tahun Masehi. Pertama kali digunakan oleh permaisuri dan selir raja sebagai teknik anti penuaan. Jadi kosmetik akupunktur atau akupunktur wajah untuk kecantikan ini sudah dikenal lama sekali ya oleh para permaisuri dan para selir, karena pada waktu zaman dulu belum ada kali ya. Dan pasti belum ada ya teknik-teknik kecantikan modern yang pakai mesin-mesin kayak sekarang ini. Ya, next please. Nah, dengan demikian ilmu akupunktur itu banyak sekali cabangnya ya. Di antaranya ada akupunktur anestesi. Itu maksudnya untuk pembiusan. Sudah ada percobaannya ya, bahkan pembedahan oleh dokter bedah, ahli bedah biasa, itu akupunkturnya oleh anestesi itu udah ada itu ya. Lalu akupunktur listrik atau pakai elektrostimulator kalau zaman sekarang ya, sudah ada mesin listrik. Akupunktur telinga, jadi kita menusukkan jarum-jarum di telinga. Nah, terus ini akupunktur kosmetik nih yang kita pelajarin sekarang, yang mau kita bahas hari ini ya, malam hari ini. Akupunktur wajah itu adalah akupunktur tujuannya bukan untuk kosmetik, tapi untuk mengobati atau mencegah suatu penyakit ya. Untuk mengobati penyakit seperti misalnya bengok atau Bell's palsy itu bagus sekali ya dengan akupunktur wajah. Ada juga yang disebut dengan akupunktur perut. Akupunktur laser ini menggunakan sinar laser, jadi sudah bergabung dengan modern ya. Lalu akupunktur, ini maaf. Dan pendapat para ahli. Jadi di dalam Mas Huang
Lalu ada sonopunktur. Sonopunktur ini memakai alat mesin ultrason. Jadi sudah gabung dengan mesin modern. Tanya mengapa? Tadi ya, apa? Iya, lalu ada lagi akupunktur. Akupunktur itu memberikan obat-obatan atau cairan ke dalam titik-titik akupunktur. Nah, Bapak Ibu semua menyuntik ya, suntikan. Suntikan itu macam-macam ya, bisa suntikan obat, termasuk suntikan KB kan memasukkan obat atau cairan itu ke dalam tubuh. Kalau di dunia akupunktur itu termasuknya ke dalam akupunktur juga loh disebutnya. Ya, ternyata itu ya. Lalu akupressure nanti saya akan bahas sedikit juga ya. Akupressure itu adalah menstimulasi titik-titik akupunktur tapi tidak dengan jarum, tapi dengan tekanan. Nanti terakhir saya akan bahas sedikit ya, berhubungan dengan kosmetik akupunktur. Nanti ibu-ibu bisa, termasuk bapak-bapak juga boleh ya, mempraktekannya di rumah, ini mudah kok. Lalu ada lagi yang namanya akupunktur tanam benang dan lain-lain, masih banyak ya. Next please. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nah, sejalan dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia, akhirnya berkembanglah ilmu pengobatan barat atau ilmu pengobatan modern yang seperti kita kenal sekarang ini ya. Nah, akupunktur pun mengalami kemajuan, perkembangan ya, mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu hanya tradisional, sekarang dia sudah ada yang namanya akupunktur medik gitu loh. Jadi akupunktur yang sudah diakui atau sudah terintegrasi ke dalam dunia kedokteran modern ya. Ini sudah diakui oleh American Board of Medical Acupuncture. Jadi di Amerika akupunktur medik ini sudah diakui ke dalam kurikulum kedokteran mereka di sana ya. Akupunktur medik adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki dasar pengetahuan yang mencakup integrasi ilmu akupunktur dari berbagai ilmu tradisional menjadi ilmu biomedik kontemporer. Jadi disebutnya sekarang adalah ilmu biomedik. Ilmu biomedik itu apa? Berarti ilmu yang tradisional, akupunktur kan tradisional, sudah diintegrasikan atau digabungkan dengan alat-alat modern gitu. Jadi kayak tadi akupunktur listrik, laser, sonopunktur dan lain-lain itu disebutnya itu ilmu biomedik. Dan ilmu biomedik ini sekarang lagi usianya masih relatif baru ya, ilmu biomedik ini lagi naik daun tuh, lagi banyak, udah mulai berkembang ya. Slide please. Nah, ini kita lihat sekilasan ya, apa sih bedanya akupunktur tradisional dan akupunktur medik? Nah, sebagai dasar terapinya, akupunktur tradisional itu memakai teori-teori yang tradisional. Nah, yang seperti Bapak Ibu mungkin sudah banyak tahu ya, yang gambaran yang paling kiri itu lingkaran yang putih dan hitam. Nah, itu adalah teori yin yang ya. Di dalam hitam tergabung putih, di dalam putih mengandung hitam juga. Nah, itu satu teori yang sebagai landasan dari teori akupunktur tradisional. Lalu ada lagi pergerakan 5 unsur-unsur atau using ya, yaitu kayu, api, logam, air, tanah. Nah, nanti organ-organ di tubuh kita kalau menurut using ini ada elemennya tuh. Misalnya jantung, elemennya apa? Ya sebentar. Jadi organ-organ tubuh kita itu nanti ada elemennya apa? Lalu hubungannya bagaimana dan cara terapinya bagaimana ya? Itu tergabung ke dalam teori fenomena organ juga. Lalu ada teori meridian yang seperti garis-garis ya. Kalau Bapak Ibu lihat gambar-gambar akupunktur itu kan ada garis-garisnya, terus ada titiknya, itu adalah meridian. Di dalam meridian itu mengalir yang kita sebut sebagai chi atau energi ya. Energi yang membuat kita hidup. Nah,
Lalu dipelajari juga teori penyebab penyakit, ada 8 macam, dan teori penggolongan sindrom. Itu adalah secara tradisional. Kalau ilmu akupunktur medik, karena dia sudah terintegrasi ke dalam ilmu kedokteran modern, jadi ilmu-ilmu untuk mendasari terapinya tetap dipakai ilmu kedokteran modern gitu. Ya, selanjutnya. Cara pemeriksaannya banyak persamaan juga ya. Kalau di dalam kedokteran barat kan kita ada yang namanya anamnesa tuh. Jadi ditanya dulu kepada pasiennya, keluhannya apa, yang dirasakan apa, penyakit terdahulunya apa, riwayat pengobatannya apa. Jadi pasien harus menjawab ya kalau ditanya ini sama dokternya. Karena kalau pasien nggak menjawab, dokternya nggak tahu karena dokternya belum jadi dukun gitu. Jadi harus pasien yang menjawab yang dia rasakan apa. Di dalam kedokteran timur di CCM juga sama, ada bertanya juga seperti itu ya. Lalu cara pemeriksaannya, kalau di dalam yang tradisional itu memakai penglihatan, jadi dilihat lidahnya seperti apa, warna kulitnya seperti apa, lemes apa enggak. Lalu memakai juga pendengaran dan penciuman ya. Pendengaran dan penciuman dilihat apakah ada bau mulut yang kurang enak atau bau lain dan sebagainya. Lalu dengan perabaan, mana yang sakit. Sekilas ini agak mirip ya. Kalau dalam dunia kedokteran modern, kita juga sama, mendengarkan juga, melihat. Kita lihat juga wajah pasien seperti apa, apakah ada kuning. Lalu mendengarkan juga ya, pakai stetoskop kita dengarkan, lalu kita raba juga perut. Jadi cara pemeriksaannya sih caranya sama, cuman apa yang diperiksa dan apa yang dicatat di dalam pemeriksaan itu berbeda ya. Nah, lalu pemeriksaan penunjang, kalau di tradisional tidak ada, kalau di yang kedokteran medik tetap pakai penunjang kedokteran, ilmu kedokteran umum barat ya. Laboratorium, bisa ronsen, bisa CT scan, MRI, dan lain-lain. Ya, next please. Nah, dasar diagnostiknya sekarang. Di tradisional, dasar diagnostiknya adalah yang seperti tadi ya, teori yin yang, teori fenomena organ, fenomena lemah dan kuat, dan gitu. Kalau di dalam kedokteran medik, akupunktur medik, teori dasarnya adalah teori-teori banyak berdasarkan tentang syaraf ya, dari syaraf kranial atau metode segmental. Jadi kita lihat, mungkin ini Bapak Ibu harus melihat, mempelajari lebih dalam, tapi didengarkan aja ya, saya nggak menjelaskan lebih jauh ya. Jadi ada 8 macam, yaitu bisa dari akupunktur telinga, bisa dari dermatom, bisa dari titik pemicu, dan lain-lain. Ya, next please. Terapinya, keduanya tetap punya rencana terapi. Kalau yang tradisional, rencana terapinya pilih titik akupunktur yang mana berdasarkan diagnosa yang sudah ditetapkan. Terus cara manipulasinya bagaimana, harus berapa sesi terapinya minimal, ada nasihat dan anjuran ya. Ini sama juga, kalau di akupunktur medik juga sama, mau pilih titik akupunktur yang mana berdasarkan diagnosa yang berdasarkan akupunktur medik ya, diagnosanya tentu. Terus ngerangsangnya pakai apa, sesi terapinya berapa lama, nasihat dan anjuran ini sama kalau rencana terapinya ya. Next please. Ya, sekarang kita masuk ke kosmetik akupunktur ya, atau untuk peremajaan wajah. Kosmetik akupunktur adalah praktek anti penuaan. Di sini disebutkan relatif aman ya, karena nggak ada apa-apa sih, hanya nusukin jarum aja ya. Jarumnya juga sangat lembut. Ini juga bersifatnya alami atau tradisional ya, dan juga untuk meningkatkan kecantikan. Dengan demikian kalau wajahnya cantik, mungkin kebahagiaannya diharapkan bisa lebih meningkat ya. Bisa untuk memperhalus garis-garis dan kerutan, mengangkat yang kendur. Kalau udah berusia kan lama-lama kulit kita makin kendur ya. Nah, untuk mengencangkan kembali gitu loh.
lalu memberikan ketegasan dan nada di wajah ini, maksudnya jadi lebih cerah kelihatannya wajahnya ya, nggak kusem, lebih bercahaya gitu. Memperbaiki sirkulasi wajah sehingga lebih cerah juga ya, karena aliran darah dan aliran qi atau energinya lebih lancar sehingga melihatnya kita lebih enak, lebih cerah gitu. Bahkan lebih bercahaya ya, sehingga memiliki kulit yang mudah-mudahan bisa memuaskan atau kulit yang diidamkan oleh semua orang ya. Selain itu juga membahas kesehatan seluruh tubuh keseluruhan, karena kecantikan pun tidak terlepas dari kesehatan tubuh secara umumnya ya. Bukan hanya wajahnya aja bisa cantik, tapi tubuhnya nggak sehat juga nggak bisa. Tetap kesehatan tubuh secara umum juga harus dijaga, sehingga masalah kulit dan jerawat atau masalah lainnya bisa teratasi. Next please. Nah, ini cara kerja akupunktur secara keseluruhan ya. Jadi cara kerja akupunktur maupun akupunktur medis ya sama aja, yaitu menstimulasi dan memperlancar aliran qi atau bioenergi ya atau elektrik di wajah, sehingga merangsang kulit untuk mempercepat regenerasi kolagen dan elastis pada lapisan dermis kulit. Nah, kolagen dan elastin inilah yang membuat kulit kita itu kenceng gitu loh. Yang mana kita nanti makin tua, makin berumur itu produksi kolagen dan kolagennya itu menurun, sehingga elastisitas kulit kita yang tadinya kenceng bagus itu mulai kendur. Nah, dengan akupunktur kosmetik ini kita menstimulasinya supaya kolagen ini bisa regenerasi sehingga kita penuaannya bisa ditunda. Ya, next please. Ini berbagai macam manfaat kosmetik akupunktur ya. Dia bisa melembabkan kulit sehingga dengan meningkatnya sirkulasi darah dan kelenjar getah bening di wajah, sehingga kulit-kulit yang tadinya sangat kering bisa mulai terhidrasi ya, atau kelembabannya mulai lebih meningkat. Meningkatkan kekuatan otot, dengan demikian otot kita yang sudah kendur, kulit yang sudah kendur bisa dijaga kembali, bisa lebih kencang, lebih elastis lagi, sehingga yang sudah kendur-kendur melorot itu bisa dicegah supaya jangan terlalu cepat melorotnya. Bisa mengisi daerah-daerah yang cekung. Daerah yang cekung ini kalau misalnya kita sudah tua, itu yang tadinya wajah yang bundar gitu ya, itu lama-lama jadi cekung. Contohnya ya, kita lihat anak kecil ya, wajahnya tuh bulat, bener bagus ya, seperti telur ya. Nah, coba kalau yang sudah berumur, kita pegang lah mulai di sini misalnya, jidat sini, ini udah mulai cekung karena dari usia. Nah, diharapkan dengan akupunktur ini, yang cekung-cekung ini diharapkan bisa mulai terisi gitu ya. Jadi terlihat menunda penuaan atau menunda aging. Ya. Bisa menghilangkan kerutan halus atau kerutan yang lebih dalam, karena tadi ya elastisitas kulit dan kekencangannya membaik ya, diperbaiki. Meningkatkan warna wajah, jadi nggak kusem ya, lebih bercahaya, jadi kelihatan lebih cerah, sehingga mata juga lebih cerah ya, karena kelopak matanya nggak turun. Kalau kita udah umur berlebihan, itu kan kelopak mata makin lama makin turun tuh. Nah, ini mudah-mudahan bisa terangkat jadi lebih cerah ya, bisa tadi merangsang produksi kolagen, meningkatkan keseimbangan hormonal juga untuk yang berjerawat, melembutkan jaringan parut bekas jerawat, itu juga bisa mulai pudar ya, dengan akupunktur bisa memudarkan, mengurangi stres di dalam wajah yang terlihat di wajah, sehingga kita merasa santai dan segar ya, seperti itu. Next please. Prof, izin bertanya, apakah penggalian usulan riwayat itu biografi tokoh tertentu dapat dijadikan sebagai penelitian? Jika bisa, apakah
sesuai jika dilakukan oleh Next please. Mbak Sutisno ya. Apa penggalian atau riwayat hidup orang? Ya, kita lihat sekarang keuntungan kosmetik akupunktur itu apa sih? Di sini memiliki beberapa keuntungan ya. Pertama, dia tidak memerlukan pembiusan atau pembedahan. Ya, nggak ada bius, nggak ada bedah, sehingga mengurangi resiko pasti ya, mengurangi resiko penggunaan obat bius atau pembedahan yang hasilnya misalnya kurang memuaskan. Juga tidak ada protese. Protese itu sesuatu benda yang misalnya kita masukkan ke dalam tubuh kita itu nggak ada. Juga tidak pakai obat. Jadi betul-betul hanya penusukan jarum aja, hanya jarumnya aja. Sehingga benar-benar alami gitu loh. Aktivitas harian juga setelah perawatan tidak ada yang harus, oh ini sekarang habis perawatan nih berapa hari nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak ada, langsung aja. Begitu selesai perawatan kita aktivitas sehari-hari lanjut aja normal seperti biasa ya. Sehingga dengan demikian efek sampingnya hampir tidak ada. Nah ini keuntungan dari kosmetik akupunktur. Ya, next please. Nah sekarang kontraindikasinya apa? Kontraindikasi itu yang tidak boleh di akupunktur ya. Yang pertama tekanan darah ya tinggi yang parah. Biasanya kita ambil patokan 180 aja masih boleh. Kalau di atas 180 sebaiknya minum obat dulu, diturunkan dulu ya. Lalu migrain harian atau mingguan yang parah. Kalau hanya sakit kepala atau migrain sedikit dengan akupunktur justru bisa menghilangkan. Tapi kalau yang parah banget kita takutnya ada sesuatu di dalam otak atau ada apa ya sebaiknya diperiksakan dulu ya sebelum akupunktur. Dipastikan dulu kalau itu hanya kalau itu bukanlah dari penyakit lain tetapi hanya migrain biasa aja. 3 minggu setelah mikrodermabrasi atau tindakan lainnya. Nah ini adalah tindakan-tindakan anti-aging yang biasa dilakukan di estetik medik ya. Nah untuk akupunktur setelah tindakan itu sebaiknya ditunggu 3 minggu dulu. Jadi biar kulitnya itu tenang dulu sehingga distimulasi tidak menimbulkan efek samping yang tidak kita hendaki, takutnya itu. Kehamilan, sebenarnya kehamilan tidak terlalu kontraindikasi ya, karena ada titik-titik tertentu yang untuk kehamilan tidak boleh. Tetapi selain titik tertentu yang untuk kehamilan tidak boleh itu, yang lainnya bebas boleh. Jadi sebenarnya bukan kontraindikasi mutlak kehamilan. Pilek atau flu itu karena nanti bisa menularkan ya sebaiknya jangan dulu, apalagi kalau sekarang lagi COVID ya itu kan tidak boleh sama sekali ya, harus isoman. Nah, herpes akut itu penyakit kulit, reaksi alergi akut di tempat penusukan juga tidak boleh, harus diobatin dulu. Ya, next please. Nah, alat yang digunakan apa sih? Yang pertama pasti jarum akupunktur ya. Jarum akupunktur, Bapak Ibu bisa lihat di pojok kiri atas, halus banget ya jarumnya tuh kecil. Lalu ada lagi yang disebut jet lorer. Nah itu jet lorer, ada juga kuasa. Kuasa ini kalau di tradisional Indonesia itu biasanya disebutnya kerokan. Ya, udah terkenal biasa ya kalau kita ya. Lalu cupping atau bekam. Lalu ada juga facial stick. Itu yang gambarnya di kiri bawah ya. Terus ada elektrostimulator, itu mesin akupunktur yang di tengah atas ya. Next please. Nah ini gambar-gambarnya, Bapak Ibu bisa lihat ya kalau memakai jarum seperti gambar yang di atas, penusukan jarum. Kalau untuk kuasa itu yang kiri bawah, jet lorer yang kanan bawah ya. Lalu yang kanan atas itu gambar-gambar arahnya. Kalau Bapak Ibu mau melakukan kalau tradisional Indonesia itu kerokan, itu arahnya harus seperti itu ya, jangan terbalik. Jadi Bapak Ibu ini bisa di screenshot aja nih untuk nanti pegangan kalau misalnya mau melakukan di rumah. Ya, next please. Nah, ini juga sama.
Untuk cupping juga sama ya tadi ya, alurnya seperti gambar yang tadi, tapi untuk cup itu hati-hati daerah bawah mata ya, karena daerah bawah mata itu jaringan ikatnya itu sangat longgar, itu jangan di cup, soalnya nanti malah tambah kerut kulitnya. Jadi jangan pas di bawah mata sekali, jangan ya, jadi harus ada jaraknya, mulai dari tulang pipi aja kalau mau lebih aman ya. Lanjut. Nah, ini hal lain yang perlu diperhatikan yang tadi saya bilang ya. Untuk kecantikan wajah tidak bisa terlepas dari kesehatan tubuh secara umumnya. Jadi termasuk juga stres ya. Stres mempengaruhi juga terhadap kecantikan. Terus diet, bagaimana pola makan kita? Bagaimana kecukupan gizi kita ya? Gaya hidup, misalnya gaya hidup itu apakah merokok ini ya, mengurangi kelenturan kulit ya, untuk kecantikan itu kurang bagus ya, misalnya merokok, sering kena banyak polusi, kurang olahraga. Kalau genetik itu bawaan ya, nggak bisa. Terus perencanaan dan eliminasi yang tepat. Pencernaan dan eliminasi yang tepat. Jadi kalau misalnya kita buang air besarnya kurang teratur, itu juga mempengaruhi semua. Buang air besar atau BHB itu harus teratur ya, harus teratur. Jadi bagaimana caranya, yang ternyata nggak teratur harus teratur. Itu gimana, kita lihat apa yang salah, apa pola makannya, apa gaya hidupnya, itu semua harus diperbaiki. Kecukupan tidur juga mempengaruhi ya, kecukupan tidur. Keseimbangan emosional sama ya, itu mempengaruhi. Dan tentunya usia, ini usia yang kita tidak bisa hindari ya, usia dan genetik itu kita tidak bisa hindarin. Kalau yang lain semua kita itu tergantung kita ya, kita bisa modifikasi gaya hidup kita, diet kita, emosional kita, bagaimana kita cara memanage emosi-emosi kita sehingga wajah kita bisa awet muda. Ya, next please. Saya kira Pak ya, dan Pak Kades. Selain itu ada juga penunjang herbal. Penunjang herbal ini bisa berupa masker, bisa berupa tinktur. Tinktur itu misalnya Bapak Ibu merendam simplicia atau herbal ke dalam, bisa ke dalam minyak atau ke dalam air yang beralkohol, itu namanya tinktur ya, bisa digunakan. Lalu ada juga yang dibuat dalam bentuk lotion, pelembab, dan serum. Ini semua menunjang ya, jadi tidak hanya penusukan jarum, tetapi herbal ini juga menunjang. Jadi biasanya kita pakai semuanya dikombinasi. Ya. Next please. Sesi terapinya berapa lama? Biasanya kita ada yang namanya satu cure. Satu cure itu biasanya 12-15 kali perawatan. Rata-rata biasanya 10 kali perawatan. Nah, 1 kali perawatan itu biasanya seminggu sekali. Tetapi bisa seminggu 2 kali, maksimal seminggu 2 kali. Cuma biasanya rata-rata seminggu sekali. Jadi setelah 10 kali perawatan, itu biasanya kita istirahat 2 minggu, baru lanjutkan lagi ke cure berikutnya, ke 10 kali perawatannya. Terus ini bisa diulang-ulang seperti itu ya. Kalau misalnya sudah mencapai hal yang sudah kita inginkan atau sudah cukup segitu, untuk pemeliharaannya cukup sebulan sekali. Ya, 1 kali perawatan itu kurang lebih memakan waktunya 90 menit. Ya, lanjut. Nah, sebagai kesimpulannya, kosmetik akupunktur itu aman, murah, alami, cocok untuk semua orang. Kosmetik akupunktur juga digunakan untuk meningkatkan kecantikan dan menjaga penampilan agar awet muda ya. Kosmetik akupunktur dipakai untuk mengobati beberapa penyakit yang berhubungan dengan wajah. Contohnya yang bengok tadi ya, dengan Bell's palsy itu sangat baik hasilnya dengan akupunktur. Ya, next please. Nah, ini bonus
bonus materi nih Bapak Ibu yang tadi saya kasih tahu, kita gabungkan dengan manfaat herbal ya. Nah, untuk masker di sini Bapak Ibu bisa gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang mudah ya untuk masker. Jadi tidak perlu ke tempat lain, tidak perlu ke salon, tidak perlu ke tempat akupunktur, lakukan sendiri di rumah. Nah, bahan dasar untuk membuat masker adalah tepung beras putih. Tepung beras putih, bisa juga tepung beras ketan hitam. Atau digabung dua-duanya dicampur juga boleh ya. Nah, jadi Bapak Ibu ambil tepung beras putih secukupnya, kurang lebih untuk satu aja, kalau dia yang kecil 1 sampai 2 sendok makan itu sudah cukup ya. Lalu di dalamnya Bapak Ibu bisa campurkan macam-macam ya. Di sini saya kasih contoh, misalnya campurkan sedikit teh hijau, kurang lebih setengah gram lah ya, kurang lebih setengah gram. Di sini teh hijau itu mempunyai khasiat mengecilkan pori-pori, juga sebagai antioksidan. Teh hijau itu mudah ya Bapak Ibu dapatkan di teh celup itu, yang cari teh celup yang teh hijau itu bisa digunakan. Satu kantong itu Bapak Ibu bisa lihat di kemasannya biasanya ditulis antara 2 sampai 3 gram. Nah, jadi Bapak Ibu ambil setengah gram, kurang lebih berarti 1/8 ya, 1/8 atau 1/6. Dari situ ya, sedikit banget ya, bisa. Lalu boleh juga dicampurkan jahe. Jahenya bisa yang basah Bapak Ibu ambil, tapi lebih enak sih yang tepung aja, lebih gampang ya, lebih gampang karena nyimpannya juga mudah, itu bisa dibeli, awet juga, dan nggak usah ngerjain, jadi tinggal ngambil aja. Sama, keperluannya hanya sedikit sekali ya. Khasiatnya sebagai anti radang, antibakteri, dan mengencangkan kulit. Nah, contoh lain yang saya berikan adalah temu giring. Temu giring itu bisa mengangkat sel kulit mati, bisa menghaluskan, mengangkat kotoran, mencerahkan kulit. Untuk bau badan juga bisa melembutkan dan mempercantik kulit. Bisa tambahkan juga sedikit madu, kurang lebih sedikit aja lah, setengah sendok teh aja sudah cukup ya. Madu itu bagus untuk pelembab, sebagai pelembab dan antiseptik kulit. Lalu bisa ditambahkan juga minyak zaitun sebagai antioksidan. Minyak zaitun ini bagus ya, tidak menyumbat pori-pori, meningkatkan pengelupasan kulit sel-sel mati, jadi yang kusam-kusamnya bisa hilang, mendorong kecantikan secara umum juga, dan dia juga melembabkan. Minyak zaitunnya juga sedikit aja ya, jangan terlalu banyak. Nah, bisa juga campur bahan-bahan lain, bisa daun pegagan, bisa bunga-bunga, itu bebas, kita bisa kombinasikan aja gitu ya, dicampur. Lalu Bapak Ibu tambahkan air. Kalau punya air mawar, bisa pakai air mawar secukupnya, diaduk, lalu dipakai sebagai masker. Ya, next please. Nah, memakainya gimana Bapak Ibu? Nah, ini di sini ada gambar ya, ada gambar beberapa titik-titik yang bisa Bapak Ibu tekan. Atau dengan istilah tadi yang saya bilang itu akupressure. Akupressure itu penekanan dengan jari ya. Jadi Bapak Ibu bisa menekan di titik-titik akupunktur, misalnya tadi ya di sini ya, Ibu Bapak tekan aja. Kekuatan menekannya itu sekitar 2 kilo. Bagaimana cara tahu 2 kilo? Bapak Ibu tekan di timbangan. Oh, 2 kilo itu kurang lebih segitu ya. Jadi Bapak Ibu tekan, bisa juga diputar sedikit, tekan beberapa. Lalu bisa juga dengan sedikit mengurut ya, arahnya seperti yang digambar ini. Nah, diurut ya, kayak gitu. Arah gerakan ini bisa juga dipakai pada waktu cleansing. Jadi pada waktu memakai sabun atau memakai cleansing milk ya, mencuci wajah sambil ditekan bisa, lalu bersihkan. Setelah bersihkan baru pakai masker yang tadi, campuran tadi ya. Ya, next please. Nah, dipakaikan seperti ini sendiri aja maskernya. Kalau punya timun bisa juga matanya ditutup dengan timun, terus diam santai sampai maskernya mengering, diangkat, dibersihkan. Jadi Bapak Ibu di rumah, kalau misalnya sekarang sudah pulang kerja, sudah malam atau sudah sore, capek,
Nah, bagaimana supaya kita lebih santai, lebih enak? Lakukan ini, cuci muka, lalu kasih pijatan ringan ya, akupressure yang tadi, bikin maskernya, tutup, waduh itu segar enak sekali. Ya, apalagi di kota besar kan banyak polusi ya, dengan masker ini kan keangkat semua tuh ada antioksidan, bagus ya. Selain itu satu lagi lupa saya belum masukin, kulit manggis juga ada dalam bentuk bubuk ya, dicampurin semua bagus juga enak. Nah ya sampai di sini dulu pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan layar dan tempat saya kembalikan kepada Bu Subi ya, silakan. Terima kasih. Oke, luar biasa banget Dokter Kindela, ini penjelasannya detail banget ya. Keren banget nih, mantap ya. Oke, iya kalau dari Sobat Subi mau ada yang ditanyakan juga boleh banget ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh, silakan sekali. Nanti akan dibantu jawab ya oleh Dokter Kindela. Ya, silakan. Iya, ternyata banyak sekali manfaatnya ya dokter ya. Iya betul, untuk kecantikan aja sudah banyak manfaatnya ya, belum lagi kalau kita tambah herbal. Kan tadi saya udah kasih bonus materi bikin herbal di rumah sendiri ya, masker sendiri. Jadi iya betul ya, tadi udah ada bonusnya ya dokter ya. Oke, tadi saya juga baca di slide yang keberapa itu untuk akupuntur itu memang hampir tidak ada efek sampingnya juga ya dokter ya? Ya betul, hampir nggak ada ya. Efek samping yang sering terjadi itu paling biasanya karena di wajah itu banyak pembuluh darah ya. Kadang-kadang kita nggak lihat ya, suka ketusuk, paling pas waktu dicabutnya berdarah sedikit. Oh, okay. Itu aja paling. Suka berdarah. Tapi nggak selalu. Oh, mungkin hanya beberapa kali gitu ya dokter ya. Kalau pas kita nggak lihat ketusuk gitu. Iya. Kadang-kadang kita nggak kelihatan. Iya. Berarti kalau untuk jarumnya sendiri juga jarum yang itu ya dokter, khusus gitu ya? Khusus beli jarum akupunktur, ada ukurannya. Ada ukurannya, dan untuk wajah itu karena wajah kan ototnya tipis ya, sedikit. Jadi jarumnya tuh benar-benar kecil deh. Kalau yang tadi digambar itu untuk badan itu panjang jarumnya. Kalau untuk wajah jarumnya pendek banget. Oke. Pendek banget, bisa panjangnya hanya 0,5 senti sampai 1 senti aja udah cukup. Oke. Iya. Ini karena waktunya sudah mau habis ya, tinggal 5 menit lagi. Ternyata nih nggak terasa banget. Iya. Karena sekarang itu di Google Meet itu ada waktunya ya. Jadi ini sebelum berakhir ya. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar materi malam ini, kalau belum sempat tersampaikan, kita sambung besok lagi. Ya, besok kita masih ada 1 sesi lagi di Telegram. Itu dari jam 10 sampai dengan jam 11. Dan juga makasih banyak banget nih Pak Dokter Kindela ya, yang sudah menyempatkan waktunya sela-sela kesibukannya. Makasih banyak untuk ilmu-ilmunya, luar biasa banget nih, keren banget ya. Kita besok masih ada 1 sesi lagi ya. Dan makasih juga buat Sobat Subi yang sudah join ya webinar kita malam ini. Jangan lupa juga buat saksikan ya webinar kita minggu depan. Kita ada membahas tentang pola hidup kembali ke fitrah dengan Hampers Natural Shop, yang pasti itu bakal menarik banget ya, dengan narasumber dari Neng Sista Mauli ya. Dan buat Sobat Subi semuanya yang cari produk-produk pecah belah ya, yang pastinya berkualitas ya, terjamin dari packingnya, dari produknya, dari pelayanannya juga, teman-teman wajib banget nih kunjungin marketplace-nya Subianti ya, baik itu yang ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, Carousel ataupun juga Shopify ya. Tinggal pilih aja marketplace mana yang akan digunakan Sobat Subi untuk check out ya.
dan disesuaikan juga dengan domisili terdekat Sobat Subi dengan cabang kami yang ada di Jakarta Barat, Surabaya, dan juga di Bali ya. Dan buat Sobat Subi yang mau mengunjungi website kami itu juga boleh banget ya, silakan sekali tinggal kunjungin aja di www.soebiantik.shop ya, www.soebiantik ya .shop. Itu adalah website resminya Subiantik ketika teman-teman mau mengunjungi website kami ya. Oke, ini masih ada 3 menit dari Dokter Kindela. Barangkali mau menyampaikan pesan kesannya kepada Sobat Subi semuanya. Silahkan dokter. Iya, terima kasih. Terima kasih atas Sahabat Subi atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan materi hari ini bisa bermanfaat, terutama yaitu ya untuk kecantikan ini kita bisa gunakan. Kalau misalnya tidak bisa ke tempat akupunktur, bisa pakai tangan kita sendiri ya, pakai jari ya, akupressure ya. Akupressure udah gitu maskernya juga bisa masker alami. Jadi itu semua Sahabat Subi bisa lakukan sendiri di rumah. Dan bahannya pun ada di sekitar kita ya, tidak susah mencarinya ya, tetapi sangat bermanfaat. Itu bisa menenangkan, merilekskan, menyegarkan wajah kita. Semoga kita semua bisa awet muda. Oke, terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak Dokter Kindela. Iya, tadi sudah ada dari bonusnya juga ya teman-teman ya, bonus materinya juga. Jangan lupa tadi ini udah screenshot semuanya kan ya. Harus di screenshot, harus dipraktikkan juga. Ini bakal bermanfaat banget ya. Jadi bisa dengan jari-jari kita juga. Dan buat besok teman-teman jangan lupa ya, besok kita masih ada satu sesi lagi di jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Jangan sampai dilewatkan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan dipersiapkan, nanti besok ditanyakan dan akan dibantu jawab oleh Dokter Kindela ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Dokter Kindela dan juga Sobat Subi semuanya. Kita ketemu lagi besok ya. Selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih.